Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama kami ucapkan selamat Paskah bagi kita semua. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudariku terkasih dalam Kristus, hari ini Senin 6 April 2026, kita kembali masuk dalam pengalaman akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dengan merenungkan Injil Matius bab 28 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Marilah kita mendengarkan bersama-sama. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, adapun yang kita renungkan pada hari ini adalah pengakuan akan kebangkitan dan penyangkalan akan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Awal bacaan Injil pada hari ini lanjutan dari bacaan Injil kemarin tentang sekelompok perempuan yang datang ke kubur Yesus pada hari pertama. Dan di sana mereka mendengarkan dari malaikat Yesus telah bangkit. Dan dalam perjalanan di mana mereka masih diliputi oleh sukacita dan ketakutan, Tuhan kita Yesus Kristus berinisiatif menjumpai mereka. Mengapa Tuhan Yesus hendak menjumpai mereka? Bukankah yang dikatakan malaikat sudah cukup bagi wanita-wanita itu untuk memberitahukan pada murid-murid Yesus bahwa ia telah bangkit? Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki agar apa yang disampaikan oleh malaikat itu dialami oleh wanita-wanita itu. Sehingga ia menjumpai mereka, mereka menyembah dia, mengenal dia, dan mencium kakinya. Dan Yesus berkata, "Jangan takut, sampaikan kepada saudara-saudaraku, murid-muridku, kita akan berjumpa di Galilea." Dengan ini, hendak juga dikatakan bahwa pada waktu itu, pengakuan kesaksian seorang wanita memang secara hukum itu tidak kuat. Tetapi dengan pengalaman bahwa Yesus menjumpai mereka, mereka sungguh menyampaikan pengalaman perjumpaan tersebut. Saudara yang terkasih, inilah perjumpaan di mana Yesus yang dulu bersifat manusiawi yang mereka alami, kini mereka jumpa sebagai Yesus yang adalah ilahi, putra Allah, putra Bapa di surga. Inilah pengalaman rohani yang murni, yaitu mereka mewartakan Yesus yang ilahi karena mereka telah mengalami relasi personal dengan Yesus yang ilahi. Yang kedua, sebaliknya sebagian dari penjaga tadi
Mereka tidak punya pengalaman akan Yesus, tetapi mereka mengalami pengalaman bahwa batu digulingkan. Dan juga mereka mengalami bahwa kubur menjadi kosong. Mungkin mereka melihat wanita-wanita itu. Mungkin mereka melihat malaikat itu. Bisa saja. Dan itulah yang diceritakan kepada imam kepala apa yang terjadi. Sesungguhnya penjaga-penjaga itu mengatakan apa yang dialami gempa bumi, kubur kosong. Mungkin malaikat menampakkan diri kepada imam kepala. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa yang terjadi? Kekuasaan dan uang membuat mereka dibayar agar tidak menyampaikan kebenaran tentang kebangkitan tersebut. Dan relasi imam-imam kepala dengan wali negeri sungguh membuat orang-orang itu, penjaga itu, merasa nyaman. Dan mereka menyampaikan informasi bahwa murid-murid mencuri mayat Yesus hanya karena dengan uang. Mereka menyampaikan suatu kebohongan karena mereka dibayar dengan uang. Sahabat-sahabat rohani yang terkasih, apa yang patut kita renungkan dari sini? Yang pertama, perjumpaan kita dengan Yesus awal dari hal-hal yang fisik. Perjumpaan dengan orang Katolik di komunitas gereja Katolik, ibadat-ibadat, ritual-ritual, namun itu akhirnya membawa kita di dalam relasi dengan Yesus yang bangkit, yaitu Dia yang ilahi. Tuhan kita Yesus Kristus akan bertemu dengan kita dalam perjalanan kehidupan kita, di mana kita menyembah Dia, mencium kaki Dia, bukan kedekatan kita dengan uskup, dengan pastor paroki, dengan pengurus gereja, dengan jabatan di gereja nih, atau juga dengan anggota di gereja, dengan menghayati sakramen perkawinan, imamat, tetapi satu relasi personal dengan Yesus yang ilahi. Yesus menjumpai kita agar kita dapat mengalami Dia sungguh telah bangkit. Dan inilah yang menjadi pewartaan kita kepada orang lain, yaitu pewartaan Yesus yang bangkit. Kita tidak mewartakan tentang sesuatu yang bersifat fisik, organisasi di dalam gereja, tetapi menyampaikan Yesus yang telah bangkit sebagai buah dari relasi personal dengan Yesus. Yang kedua, terkadang kita menyangkal kebenaran. Karena kita mungkin tidak punya uang, kita menyangkal pengalaman ilahi dengan Yesus. Kita dibayar, dan kita menyampaikan dan menyangkal dengan menyampaikan kepada orang lain bahwa saya tidak punya pengalaman Yesus karena saya dibayar. Saya diberi materi dan jaminan, dan sering orang semacam ini meninggalkan Yesus yang bangkit. Yang berikut, saudara yang terkasih, kita memiliki uang, kita memiliki jabatan. Ternyata uang dan jabatan itu kita gunakan bukan bawa orang untuk mengalami dan mengetahui Yesus yang telah bangkit, tetapi membuat kita membungkam orang. Kita menyembunyikan kebenaran dari Allah. Bahkan dalam kehidupan setiap hari, kita dalam perkara-perkara tertentu yang sedang bergulir di pengadilan, kasus-kasus tertentu, kita juga menyumbat orang dengan uang. Kita menyuap agar kebenaran tidak diungkapkan. Atau mungkin karena kita butuh duit, ada persoalan yang harus diungkapkan untuk memunculkan kebenaran, tapi kita dibayar, tapi kita menyembunyikan kebenaran itu menunjukkan kita tidak menghidupi Paskah di dalam diri kita. Marilah, jangan karena uang kita menyembunyikan kebenaran. Jangan karena jangan karena kita membutuhkan uang kita menyembunyikan kebenaran. Jangan karena kita punya uang dan kuasa kita menyangkal kebenaran yang harus diungkapkan demi kebaikan, persaudaraan, dan kekudusan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih Romo Beno untuk renungan pagi ini.